Oke, semangat pagi, selamat malam ISPian dan Sobat Properti Indonesia. Selamat datang kembali di Inspirasi Properti bersama ISP Indonesia. Kami selalu berkomitmen untuk terlibat aktif melakukan acara edukasi dan juga networking bagi Sobat Properti dan stakeholder lain terkait bisnis properti. Saya Hendra Setiawan selaku CEO ISP Indonesia. Nah, malam ini, ESPN dan Sobat Properti, senang sekali kita kembali bertemu di Propertypreneur Series. Lanjutan dari seri sebelumnya, yang merupakan sebuah seri diskusi yang dirancang untuk membantu para agent dan juga broker properti melihat masa depan profesi broker properti dengan perspektif yang lebih besar. Topik malam ini merupakan lanjutan dari topik minggu lalu, dari agent ke propertypreneur, naik level di bisnis broker properti. Industri properti sedang berubah sangat cepat ya. Regulasi semakin jelas, teknologi semakin kuat, dan juga pasar juga semakin kompleks. Dalam kondisi seperti ini, pertanyaannya bukan lagi apakah bisnis properti ini masih menarik, tetapi siapa yang mampu bertumbuh di dalamnya. Nah, banyak orang tertarik masuk bisnis broker properti karena beberapa alasan yang sangat logis. Nilai transaksi yang besar, potensi income yang menarik, dan juga peluang berkembang yang luas. Tapi realitanya tidak semua agen berkembang menjadi pelaku bisnis properti yang sukses. Malam ini sekali lagi kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu uh, dari agent ke propertypreneur yang akan dibawakan kembali oleh rekan saya, Bapak Ariko selaku CMLO ISP Indonesia. Semangat pagi, selamat malam Pak Ari. Semangat pagi, selamat malam Pak Hendra, rekan-rekan ESPN dan Sobat Properti yang bergabung di malam hari ini. Ya, memang seru banget ya. Jadi kalau kita bicara bisnis properti ini kayaknya nggak berkesudahan ya Pak Hendra ya. Betul Pak Ari. Dan kelihatannya malam ini banyak rekan-rekan ESPN dan sobat properti yang udah nggak sabar nih Pak Ari. Ingin tahu Iya, iya. kelanjutan dari seri yang sebelumnya Pak Ari. Oke, baik. Jadi mungkin izin Pak Hendra dan rekan Sobat Properti lainnya, kita bisa lanjut langsung ya. Saya izin Silakan Pak share Ari, screen. supaya menghemat waktu. Ya, Oke, oke, sudah tampil ya. Ya, sudah Pak Ari. oke, di sesi kita hari ini kita masih bahas terkait dengan Propertypreneur Series ya. Jadi dari agent menjadi propertypreneur. Nah, sebenarnya dari kata planner ini kan entrepreneur ya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang businessman ya. Dan kali ini di sesi episode kita yang kedua ini kita akan membahas bagaimana blueprint dan future grow ya. Jadi blueprint membangun bisnis broker properti ini. Nah, kalau kita bisa rekap sedikit ya dari episode satu sebelumnya. Episode satu kita yang sebelumnya itu kita sempat membahas terkait dengan mindset dan reality check ya, yang dimana dapat sobat properti gunakan uh, dalam mendefinisikan diri Anda ya. Jadi di episode yang lalu kita sempat bahas terkait dengan sektor properti ya. Itu tentunya ada mindset, peluang dan tantangan ya. Bagaimana peluang industri properti di Indonesia sedang dalam fase transformasi besar ya. Namun tantangannya juga pasar semakin kompleks ya. Pembeli juga makin kritis, regulasi juga semakin ketat ya. Dan era profesionalisasi dan sertifikasi ya. Karena saat ini menjadi agent itu nggak cukup hanya bisa jualan. Salaman jadi agent nggak bisa begitu saja ya. Tapi saat ini kita sudah mulai masuk di era di mana sertifikasi kompetensi dan kepatuhan pada regulasi itu sudah menjadi satu kewajiban. Kemudian juga ada dampak teknologi, kemudian kemampuan ya dari broker tersebut. Ya, jadi di episode satu tersebut kita paham bahwa kesuksesan itu tidak hanya ditentukan oleh seberapa keras kita bekerja, tapi juga di mana dan bagaimana ya kita dapat bertumbuh ya. Nah, jadi di episode kedua ini kita akan membedah blueprint-nya. Ya, bagaimana kita bisa belajar sebagai seorang propertipreneur membangun bisnisnya agar kita tidak selamanya itu bekerja sendirian. Oke. Nah, sebelumnya kita mungkin bisa lihat 5 tren besar 5 tahun ke depan ini ya.
Nah, 5 tren besar di bisnis industri broker properti ini yang kita sadari kita dalam proses fase transformasi besar ya. Jadi yang pertama itu yang pasti adalah profesionalisasi broker properti. Pemerintah saat ini itu udah mulai lebih terlibat aktif dalam industri broker ya. Karena industri ini kalau tidak ada yang tanganin siapa lagi ya. Kalau industri ini asosiasinya juga tidak sanggup menangani, ya mau gak mau ya kita harus libatkan pemerintah ya. Nah, pemerintah sudah turun tangan dengan menerapkan bahwa perlu adanya sertifikasi kompetensi sesuai dengan SKKNI ya atau standar kerja nasional dan juga telah membuatkan regulasi bagi usaha broker. Hal ini menunjukkan bahwa profesi broker ini tentunya semakin dipandang sebagai profesi profesional ya. Jadi bukan hanya sekedar perantara informal. Nah, oleh karenanya broker yang kompeten pasti akan semakin dipercaya oleh pasar ya. Dan yang kedua adalah regulasi dari industri semakin ketat ya. Beberapa tahun terakhir kita lihat banyak regulasi terkait dengan izin usaha ya dari zamannya dulu masih pakai SIU P4 kemudian mulai masuk ke area regulasi cipta karya ya di mana bisnis broker ini memiliki resiko rendah sehingga kewajiban-kewajiban yang lainnya itu jadi lebih kendor ya tapi akhirnya pemerintah menyadari bahwa bisnis ini tidak serendah itu resikonya karena banyak sekali stakeholder yang terkait langsung dengan bisnis ini ya oleh karena itu tahun kemarin mulailah ditingkatkan menjadi menengah tinggi ya loncatnya nggak main-main teman-teman ya nah otomatis dengan menengah tinggi tersebut akhirnya bisnis kita itu perlu memiliki izin usaha yang jelas ya ada kewajiban pelaporan transaksi ada kewajiban sertifikasi ya dan kemudian tata kelola perusahaan pun juga akhirnya masuk di situ ya teman-teman bisa akses itu bisa lihat dengan adanya terbitkan Permendak nomor 33 tahun 2025 kemarin ya jadi artinya itu industri kita ini saat ini sedang menuju ke satu standar yang lebih tertata. Nah, bagi broker yang siap, ini justru akan menjadi satu keuntungan besar ya, karena pasar akan semakin memilih broker yang profesional dan terpercaya ya. Dan berikutnya tentunya mungkin sesuai dengan harapan ya teman-teman, hanya broker yang berlisensi ya yang bisa beraktivitas. Tapi kan kita perlu journey ke situ ya, nggak bisa serta-merta ya. Karena saat ini juga pemegang sertifikasi juga masih terbatas ya. Oleh karena itu teman-teman kita himbau tahun ini, yuk persiapkan diri Anda dan kantor Anda ya. Nah, yang ketiga adalah mulai digitalisasi broker properti bisnis ini ya. Cara kerja broker juga sudah berubah karena teknologi. Ya, digital platform itu akan memungkinkan marketing yang lebih luas, data lebih terkelola, kolaborasi antar broker, ya bahkan mapping dan lain-lainnya secara teknologi akan mengenable, ya memungkinkan broker ini memiliki jangkauan pasar yang lebih besar, ya. Apalagi teman-teman sudah alamin mungkin ya dari zaman kemarin COVID ya di tahun 2020-an hingga kemari itu teknologi itu berkembang sangat pesat, ya. Kemudian ada juga konsolidasi dari agensi properti, ya. Karena ke depan ini kita akan melihat semakin banyak agensi yang siap, mereka akan berkembang menjadi lebih besar. Akan mulai terjadinya kolaborasi antar kantor yang lebih sehat, ya. Jaringan broker juga bukan hanya lintas kota, bahkan akan masuk ke lintas negara juga, ya. Namun juga ada juga kantor-kantor broker yang mungkin akan rontok, ya, karena apa? Ketidaksanggupan mengikuti regulasi yang ada, ya, karena beban tersebut nggak apa namanya tidak eh, semudah yang dipikirkan ya. Kalau dulu buka kantor agent gampang banget ya, tinggal buka gitu aja. Tapi kewajiban-kewajibannya mengikuti itu teman-teman harus ikuti ya. Nah, artinya skala bisnis broker kita ini akan lebih besar, ya. Tentunya saya yakin itu hal itu juga, dan juga akan lebih terorganisir, ya. Tentunya akan membuat ekosistem di bisnis broker properti ini juga akan lebih sehat dan menarik, ya. Dan kemudian adanya atensi atau bahkan peluang broker ini menjadi property planner, ya. Karena peran broker ini kan tidak hanya berhenti pada transaksi, teman-teman ya. Nah, kita lihat sendiri banyak juga broker yang berkembang jadi partner developer, jadi investor properti, bahkan pemilik agensi atau pelaku di bisnis properti lainnya, ya. Jadi broker ini menjadi pintu masuk ke dunia bisnis properti yang lebih luas,
ya. Nah, di sini kita bisa lihat tren secara keseluruhan bahwa bisnis industri broker properti ini sedang bergerak maju, ya, menuju lebih profesional, terstruktur, lebih modern, dan tentu skalanya jadi lebih besar. Ya, jadi pertanyaan saat ini bagi teman-teman, apakah industri ini masih punya masa depan? Karena sekarang ini banyak kasus, banyak perang, ya, kondisi ekonomi yang mungkin masih belum stabil dan lain-lainnya ya. Tapi pertanyaannya menurut saya lebih tepatnya adalah, apakah kita siap menjadi bagian dari masa depan itu? Ya, karena saya yakin ya masa depan industri ini akan dimenangkan oleh mereka yang siap untuk terus belajar, siap untuk membangun sistem, siap untuk membangun reputasi, dan tentunya siap untuk membangun bisnis yang jangka panjang, ya. Nah, otomatis teman-teman perlu memiliki mindset, ya. Nah, ini ada di session yang sebelumnya, episode sebelumnya juga. Bedakan mindset property planner dengan agent biasa. Ya, bagi Anda para prinsipal, Anda tentu juga bisa membedakan agent Anda bagaimana posisinya, ya. Dimana kalau agent biasa, ya tentunya dia sibuk ngejar listing, ya. Sedangkan property planner yang bangun relasi, ya. Mereka agent biasa sibuk ngejar closing sendiri, gitu ya. Tapi property planner mereka membangun deal flow, ya. Itu satu sistem yang mengenable mereka, ya. Bukan hanya sekedar closing di bulan ini, tapi mereka berpikir bagaimana mereka bisa membangun aliran peluang transaksi yang lebih konsisten. Broker biasa cenderung ke bekerja sendiri, ya. Nah, sedangkan kalau property planner mereka membangun kolaborasi. Karena broker biasa biasa berpikir mereka harus kerjaan sendiri, coba banyak yang harus dibagi ngapain gitu kan, ya. Jadi dia fokusnya juga pada komisi. Sedangkan property planner dia fokusnya bukan hanya sekedar komisi, tapi pada reputasi. Komisi memang penting, ya, tapi bukan nomor satu ya di mata mereka. Namun reputasi yang mereka lebih pentingkan, karena reputasi ini akan menghasilkan komisi-komisi yang jauh lebih besar dalam jangka panjang, ya. Dan broker eh, biasanya transaksi sekali, ya. Tapi habis itu selesai, habis closing ya sudah gitu ya, nggak berkomunikasi lagi gitu ya. Tapi kalau property planner mereka cenderung untuk menjalin hubungan jangka panjang. Ya, mereka jaga hubungan sehingga klien itu bisa sebagai repeat klien, referral klien, bahkan bisa menjadi bisnis partner, ya. Dan kemudian kalau agent biasa cenderung melakukan marketing manual. Nah, kalau property planner mereka sudah melakukan marketing secara sistematis, ya. Jadi mereka membangun exposure yang konsisten, ya. Nah, kalau broker biasa mereka kerja keras, ya. Nah, tapi kalau property planner tentunya akan kerja cerdas, ya, karena mereka sadar kerja keras itu penting. Tapi kalau tanpa sistem, kerja keras itu seringkali tidak scalable, ya. Jadi mereka cenderung membangun cara kerja yang efektif dan efisien. Nah, kemudian kalau broker biasa mereka berpikir transaksi, ya. Nah, kalau property entrepreneur berpikir bisnis, ya. Jadi mereka melihat opportunity-opportunity yang ada pada setiap deal tersebut sebagai transaksi, ya. Itu sebagai bagian dari pertumbuhan bisnisnya. Nah, kalau broker biasa nih cenderung berubah, cenderung takut untuk berubah, ya. Nah, tapi kalau portfolio planner mereka cepat beradaptasi karena mereka sadar ya industri ini terus berubah. Berubah dalam regulasi, perubahan dalam teknologi, perubahan dalam perilaku pasar, ya. Jadi broker yang adaptif itu yang akan selalu lebih unggul, ya, di poin ini. Oke. Kemudian broker biasa umumnya bertanya dapat apa gitu ya. Jadi kecenderungan itu pada ego dirinya pribadinya. Tapi kalau properti planner mereka biasanya berpikir bisa bangun apa, ya. Mereka melihat apakah transaksi ini bisa membuka peluang untuk relasi yang baru, listing yang baru, bahkan investasi yang baru, ya. Nah, jadi teman-teman, perjalanan dari seorang agent menuju ke property planner itu bukan terjadi hanya dalam satu hari, ya. Tapi dimulai dari perubahan cara pikirnya dulu. Karena ketika mindset berubah, cara kerja akan berubah. Dan ketika cara kerja berubah, hasil yang Anda peroleh juga akan berbeda, ya. Jadi ketika banyak orang masuk ke bisnis properti ini karena untuk mencari komisi, tapi mereka yang bertahan lama di bisnis ini adalah mereka yang siap dan mereka yang membangun bisnisnya. Oke. Nah, itu ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang mau komen ya silakan ya. Kalau ada yang mau pertanyaan silakan. Ya, tapi kalau kita bicara mindset nih, izin ya Pak Hendra ya. Mungkin ada satu kisah inspiratif yang bisa kita bagi ke teman-teman nih Pak Hendra. Ya. Oh ya, silakan Pak Ari. Oke. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ini,
Bisa dicari di YouTube ya, kisah inspiratif Pipo dan Embro ya. Nah, ini kisah yang cukup lama tapi menurut saya masih relevan dan cocok ya untuk membuka mindset kita, teman-teman ya. Jadi Alkisah ada dua orang sahabat dengan satu impian yang sama ya. Nah, di sebuah desa itu hidup dua orang pemuda ya yang bernama Pipo dan Embro. Keduanya ini memiliki impian yang sama, ingin sukses dan kaya. Nah, suatu hari peluang itu datang. Kepala desa memberikan tugas untuk membawa air dari mata air di puncak gunung ya menuju ke bak penampungan di desa dengan menggunakan ember supaya mereka dapat digunakan oleh seisi desanya. Dan mereka dibayar berdasarkan jumlah ember yang mereka bawa ya. Nah, kemudian si Embro ya ini bisa sebagai gambaran sebagai agen yang hustle ya, pekerja keras, sangat antusias. Ya, mereka berdua menjalani tugasnya. Namun Embro ini sebagai tipe yang pekerja keras, dia berpikir bagaimana meningkatkan penghasilannya. Jadi yang dia putuskan adalah memperbesar ukuran embernya. Jam kerjanya juga ditambah, lembur dari pagi hingga malam ya. Dan tentunya teman-teman, hasilnya tidak cepat ya. Uangnya bertambah banyak, dia bisa renovasi rumah, beli sapi, bisa bersenang-senang, liburan di akhir pekan ya. Namun, tanpa disadari, tubuhnya mulai membungkuk karena beban ember yang berat setiap hari. Usianya kan terus bertambah juga ya teman-teman ya. Tenaga berkurang, otomatis kan ember yang dibawa pun mulai mengecil karena dia juga mulai sakit-sakitan. Nah, pada saat dia berhenti membawa ember, penghasilannya pun berhenti total. Ya, bahasanya adalah ya no work, no income. Ya, nah, apakah ini juga yang sering terjadi di dunia brokerage, teman-teman? Oke. Nah, tapi di sisi lain, Pipo, ya, dia ini memiliki cara pandang yang berbeda. Dia punya mindset property planner, ya. Dia punya mindset, gue mau bangun pipa, gitu ya. Jadi dia tetap membawa ember untuk bertahan hidup, ya. Tapi di sela-sela waktunya, dia juga menggunakan waktu luangnya untuk mulai membangun saluran pipa dari gunung menuju ke desa. Nah, pada saat itu, momen tersebut, Pipo itu sering ditertawakan dan dianggap sebagai seorang pemimpi yang membuang waktu, ya. Namun, dia tidak peduli karena dia tahu dia sedang membangun sebuah sistem. Dia tidak hanya mengejar transaksi di hari ini, tapi dia juga sedang mempersiapkan aset di masa depan. Jadi meskipun prosesnya lama dan tidak menghasilkan uang secara instan, dia tetap konsisten membangun pipanya sedikit demi sedikit di waktu istirahatnya. Nah, tahun-tahun berlalu, saluran pipa tersebut akhirnya selesai. Ya, air mengalir deras ke desanya tanpa henti. Nah, hebatnya, uang tersebut kan langsung mengalir kan ke kantongnya si Pipo. Walaupun dia tidak mengangkut ember lagi. Ya, walaupun dia sedang tidur, walaupun dia sedang berlibur, atau bahkan menghabiskan waktunya bersama keluarganya. Ya, jadi Pipo berhasil menciptakan passive income karena sistem yang dia bangun telah bekerja menggantikan tenaganya. Nah, sobat properti, kisah ini adalah satu cerminan bagi profesi kita sebagai broker ya. Banyak dari kita yang masih terjebak sebagai embro. Bangga dengan komisi besar, tapi kita lupa kita sedang membarter waktu dan tenaga kita itu dengan uang. Namun, jika besok kita, ya, sorry itu saya mendadak sakit atau pasar yang mendadak berubah, apakah income kita tetap mengalir? Ya, nah tentunya di episode kali ini kami ingin mengajak Anda memiliki mindset seperti Pipo, ya. Nah, kami di ISP Indonesia kita selalu mendukung Anda, ya. Anda tidak perlu memikul beban operasional kantor sendirian, kami siapkan pipanya berupa sistem, teknologi, dan jaringan afiliasi. Tugasnya Anda ya tinggal masuk ke ekosistem ini dan mulai bangun bisnis Anda sebagai bisnis yang naik level, bukan hanya sekedar agent, tapi juga jadi seorang property planner sejati, ya. Nah, jadi berhentilah menghabiskan seluruh hidup Anda hanya untuk mengangkut ember, ya. Mulailah Anda membangun pipa Anda di ekosistem yang tepat sekarang ini juga, oke? Nah, jadi di momen ini teman-teman mungkin banyak bertanya ya. Jadi bagaimana nih blueprint-nya, ya? Nah, blueprint sebenarnya simple ya. Saya bisa bagikan 5 langkah menjadi property planner. Karena menjadi property planner ini nggak terjadi dalam semalam. Ini adalah pekerjaan bertahap yang kita mulai dari langkah-langkah sederhana kita, ya. Jadi, yang pertama, miliki mindset bisnis. Langkah pertama ini bukan soal strategi, tapi cara dan pola berpikir Anda. Mulailah melihat profesi ini bukan hanya sebagai suatu pekerjaan yang menjual properti saja, ya, tapi
lihat potensinya sebagai platform bisnis jangka panjang, ya. Sehingga Anda dapat mulai bertanya pada diri Anda, bagaimana saya mulai menciptakan reputasi profesional? Bagaimana saya menciptakan value jangka panjang saya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bangun personal brand. Di industri properti orang beli itu bukan hanya properti, tapi juga kepercayaan ya kepada orang yang menanganinya. Nah, dengan mulai membangun personal brand Anda ya dengan konsisten, profesional, Anda juga memberikan edukasi pasar, Anda juga ada kehadiran di media digital. Nah, brand tersebut akan kuat dan menarik peluang datang kepada Anda ya. Karena ada kadang-kadang kalau Anda ketemu dengan orang HR ya, itu jokesnya itu sekarang udah beda ya. Kalau dulu orang bilang, wah saya ketemu HR, saya bawanya CV gitu ya. Tapi kalau sekarang nggak. Orang HR tuh nggak langsung butuhnya CV. Ya CV itu cuma sekedar formalitas yang mereka cek. Tapi mereka akan lebih cenderung, mana akun digitalmu? Mereka mulai tuh ngoprek dari akun digital ya. Dari situ mereka tahu karakter kita atau bahkan profesional kita gitu ya. Jadi bisa dibilang akun-akun digital sekarang itu udah seperti ID card-nya Anda, name card bisnisnya Anda, ya. Nah, berikutnya mulailah bangun sistem kerja, ya. Saya yakin agen yang sukses itu bukan yang paling sibuk, ya, tapi agen yang sukses itu yang memiliki cara kerja yang sistematis. Mulailah dari hal yang sederhana, misalnya, ya. Anda mulai menata database klien Anda. Anda mulai menata dan memiliki listing management, ya, memiliki follow-up system, ya. Kemudian Anda juga membangun marketing workflow-nya Anda, ya. Jadi sistem yang membuat bisnis Anda itu jadi lebih rapi dan scalable. Udah saatnya kita mulai meninggalkan yang manual-manual, ya, apalagi yang paper, ya. Bukannya kenapa? Pertama, kita juga bisa lebih green, ya. Kedua, resiko PayPal kan banyak ya. Rusak lah, ya. Kadang-kadang di musim hujan seperti sekarang ya, jadi kendala ya. Sekarang sudah digital, kenapa kita masih menggunakan yang manual? Gitu ya. Nah, coba Anda pikir, berapa banyak kesempatan atau penghematan efisiensi yang bisa Anda lakukan, yang bisa Anda dapatkan ya, jika Anda mulai masuk ke digital. Oke? Nah, sesudah Anda memiliki atau menata sistem kerja Anda, mulailah bangun networking dan kolaborasi. Bisnis properti ini nggak bisa berkembang sendirian. Ya, kita perlu bangun relasi dengan developer, dengan broker lain, dengan investor, dengan bank, dengan notaris atau PPAT, ya. Jadi semakin luas bisnis networking Anda, semakin banyak peluang yang Anda bisa terbuka, ya. Nah, otomatis teman-teman di sini juga saya ingatkan jika teman-teman ada di dalam satu grup WhatsApp, jangan sibuk cuma share listing aja. Perkenalkan diri Anda, ya, share. Anda bukan dikenal sebagai orang yang suka nge-spam listing ya, tapi Anda bisa bikin perkenalan. Halo, nama saya Ari, saya punya spesialisasi di sini misalnya ya. Terus di sela-sela waktu yang lain mungkin Anda bisa sharing quotes yang kira-kira ber positif ya dan membangun misalnya ya. Jadi bisa eh, apa terkoneksi dengan orang-orang di grup Anda ya. Coba Anda bayangkan, Anda punya grup. Terus setiap hari Anda ketemu orang yang spam ya, sekali spam itu bisa 10 sampai 100 listing gitu. Bagaimana menurut Anda? Gua sih akhirnya begitu nama orang tersebut nongol sih gue bakal cuek ya, karena ini orang kok kayaknya ego doang ya, cuman ngomongin spam tapi nggak mau membangun relasi. Akhirnya kan begitu ya. Apalagi begitu kita toel balik nih, nggak dijawab-jawab loh. Begitu nge-spam listing seru banget dia. Begitu kita tanya listingnya ini ada di mana, waduh, jangankan 1 menit, 1 jam pun belum tentu dibalas. Seminggu kemudian pun belum tentu dibalas. Nah itu kan sedih ya. Jadi teman-teman, yuk kita bangun networking ya. Bangun networking itu tujuannya untuk kolaborasi teman-teman ya. Tapi bukan eh, sepihak seperti eh, apa nge-spam gitu ya. Nah, berikutnya juga mulailah ya, mulailah Anda bangkitkan atau bentuk leadership Anda ya. Bangun tim karena di titik tertentu kita selaku agent itu perlu naik level dari individual performance itu menjadi leader. Nah, disinilah kita mulai untuk dapat berbagi peluang ya. Mulailah kita membangun tim ya, karena kita harus sadari juga bisnis yang besar itu selalu dibangun oleh kolaborasi ya. Ingat teman-teman, zaman sekarang udah bukan zamannya Superman ya. Superman aja sendirian kalah ya. Sekarang zamannya udah kolaborasi ya. Makanya ada tuh ya JLA ya, Justice League, ada juga grup Avenger ya. Jadi
Kolaborasi itu penting, ya. Lebih baik dikerjakan oleh banyak orang dengan banyak otak, ya, dengan banyak energi dibandingkan beban pada satu orang. Setuju? Nah, jadi kalau kita bicara naik level, ini bukan soal bekerja lebih keras, ya, tapi kita bekerja dengan mindset yang benar, sistem yang tepat, network yang luas, serta memiliki visi yang jangka panjang, ya. Karena perjalanan itu selalu kita mulai dengan satu keputusan sederhana, yaitu keputusan untuk naik kelas, ya. Nah, jadi teman-teman, di industri properti itu luar biasa besar peluangnya, ya. Pertanyaannya itu bukan apakah peluangnya ada atau tidak, tapi apakah kita siap naik level untuk menangkap peluang-peluang tersebut, ya. Nah, peluangnya apa saja sih biasanya? Nah, ini bagi teman-teman ya, terutama yang baru mulai join atau yang punya apa namanya punya minat untuk terjun di broker properti, ya. Jadi Anda mungkin tahu ya, namanya broker hidupnya pasti dari komisi, ya. Nah, Anda bisa dapat dari komisi transaksi, jual beli, ya. Kemudian Anda juga bisa dapat komisi dari sewa menyewa properti, ya. Nah, ini adalah sumber income yang paling umum. Ibaratnya kedua ini adalah bensin kita, ya. Ini keperluan kita sehari-hari lah, ya. Ini modal kita untuk bergerak, ya. Nah, tapi banyak orang itu berpikir income broker itu hanya dari komisi saja, ya. Padahal enggak loh, ya. Banyak sebenarnya, ya. Selain daripada komisi tersebut, ya. Nah, bisanya dari mana? Referral fee, ya. Karena broker bisa juga mendapatkan income dari kerjasama dengan broker yang lain, referral dari klien, bahkan kita bisa bekerja sama dengan stakeholder yang lain, bisnis yang lain, ya. Karena kita lihat tuh saat ini tuh banyak apa desainer, ya, atau bahkan perusahaan AC juga, ya, dia kerjasama dengan kita. Teman-teman, kalau jualan rumah lu promosikan eh, barangnya saya, nanti kamu dapat fee, dia kan lumayan ya teman-teman, ya. Nah, itu juga peluang yang dapat Anda dapatkan, ya. Otomatis Anda akan membangun jaringan Anda. Kemudian juga bisa dapat dari marketing fee dari developer. Nah, ini kalau teman-teman ada minat untuk di primary market, ya. Karena biasanya developer pasti bekerja sama dengan broker untuk memasarkan proyeknya. Nah, di mana kita sebagai broker bisa dapat komisi, bisa dapat marketing fee, bahkan dapat insentif. Insentifnya terkadang kala berupa uang atau bahkan berupa tour, ya. Nah, jalan-jalan deh, ya. Nah, ini sering jadi sumber income yang besar nih bagi broker yang aktif, ya. Jadi jangan heran teman-temannya kalau jadi broker, kok setiap tahun jalan-jalan ke luar negeri melulu gitu, ya. Ya, saya jadi broker, sebelum jadi broker jujur saya sebelum jadi broker itu ngajar dan bekerja di perusahaan apa cukup besar, ya, jaringannya. Tapi belum pernah loh saya jalan-jalan ke luar negeri. Begitu masuk ke broker, waduh, hampir setiap tahun saya jalan-jalan ke luar negeri dan itu gratis. Kenapa? Karena dapat dari kantor, ya, dapat dari developer. Nah, itu lumayan tuh teman-teman. Bahkan bukan hanya berangkat sendiri, bisa berangkat bawa keluarga juga, ya. Nah, ini prospek yang dapat Anda miliki. Nah, kemudian banyak juga broker yang akhirnya mulai shifting juga, ya, merambah ke investor properti. Kenapa? Karena Anda broker, Anda tahu barang mana yang murah, barang mana yang BU yang bisa Anda dapatkan, gitu kan? Karena Anda pasti memiliki akses informasi pasar, akses untuk listing yang bagus, dan tentunya Anda pasti paham terkait dengan harga properti. Nah, ini yang membuka peluang Anda untuk membangun aset sendiri, ya. Di luar itu juga, broker juga bisa mengembangkan bisnisnya menjadi pengelola, ya, properti seperti apartemen, ya, mengelolakan sewanya, ya, atau bisa mengelolakan properti investor, ya. Nah, saya sendiri walaupun sekarang tidak terjun secara aktif di brokerage, ya, tapi masih ada beberapa investor yang masih nempel, yang properti sampai sekarang masih saya handling, ya. Bahkan bayar iuran pun masih dari koceknya saya. Nanti setiap bulan atau setiap berapa lama sekali baru saya hitung-hitungan sama beliau, gitu ya. Karena propertinya dulu beli dari saya dan habis beli dari saya juga yang kelola, gitu ya. Karena beliau tidak berada di Indonesia juga, jadi dipercayakan, gitu. Nah, ini juga teman-teman bisa lakukan juga, ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga bagaimana Anda bisa membangun passive income, ya. Ini sebagai reference berikutnya, ya, dalam Anda membangun sebagai property planner, ya. Sebab kita bisa sadari bahwa income itu nggak hanya dari transaksi pribadi, tapi juga bisa dapat dari mana? Bisa dapat dari tim agent,
bisa dapat dari operasional kantor, bisa dapat dari kolaborasi bisnis. Nah, jika Anda sudah mulai berada di tahap ini, berarti Anda sudah mulai masuk sebagai property planner, ya. Jadi, kalau kita melihat bisnis ini dari sudut pandang yang lebih luas, tentu sobat properti dan ESPN menyadari bahwa bisnis broker profesi ini bukan hanya tentang closing transaksi, ya, tapi tentang bagaimana kita membangun ekosistem bisnis properti. Nah, jadi pertanyaannya, apakah sobat properti ingin tetap berada di satu sumber income saja, atau Anda siap dan Anda ingin membuka peluang menuju ke beberapa sumber income dalam industri ini, ya? Oke, jadi teman-teman sebagai game changer, passive income ini bisa juga Anda peroleh melalui affiliate, ya. Di ekosistemnya ISP sendiri kita juga ada sistem affiliate tersebut, di mana Anda bisa mendapatkan income berkelanjutan tanpa harus melakukan closing sendiri setiap saat. Ya, dengan cara apa? Dengan cara Anda merekrut, dengan cara Anda mendidik atau memimpin tim, ya. Jadi bayangkan ketika Anda bertransaksi sendiri, Anda dapat income, itu clear. Tapi ketika Anda mulai membangun tim, Anda juga mulai memiliki deal flow yang mengalir dari networking Anda. Nah, inilah salah satu cara beralih dari income bergantung pada closing ya menjadi income yang Anda dapat menjadi selaku peluang yang berkelanjutan. Oke. Nah, roadmap-nya bagaimana? Nah, ini kan Anda bertanya nih biasanya, Pak, saya kalau mulai dari industri brokerage ya, roadmap-nya seperti apa sih? Biasanya gitu ya. Nah, yang pertama biasanya kalau saya gambarkan nih dalam periode 1 tahun ya, 2 bulan pertama Anda bangun pondasi. Ya, jadi Anda mempersiapkan positioning diri, menentukan area market utama, mulailah Anda membangun personal brand ya. Nah, jadi mulai dengan langkah kecil yang konsisten, teman-teman ya. Nah, optimalkan profesionalnya Anda, ya mulai konsisten posting insight property, bangun database klien. Nah, di tahap ini tujuannya tuh supaya Anda mulai dikenal di market, ya. Lalu masuk nih ke periode bulan ketiga dan bulan keempat. Di sini Anda mulai dapat membangun sistem database, buyer database, seller database, atau bahkan investor database ya. Gunakanlah tool-tool sederhana, spreadsheet ya, Google Drive dan ekosistemnya itu juga sangat membantu ya. Atau Anda bisa gunakan sistem kantor jika kantor Anda memilikinya ya. Nah, broker yang sukses selalu memiliki database yang rapi. Kemudian di bulan ke-5 dan ke-6, Anda mulai bangun network profesional. Perluas jaringan profesional Anda ya, mulai kenalan tuh dengan notaris lah, PPAT, bank, mortgage, developer, sesama broker. Karena network yang kuat pasti akan membuka peluang transaksi yang mungkin tidak terlihat di market, ya. Dan kemudian di bulan ke-7 dan 8 mulai bangun sistem marketing yang lebih terstruktur. Misalnya Anda mulai punya tuh konten properti, Anda punya tuh edukasi pasar properti, showcase listing premiumnya Anda. Jadi tujuannya bukan hanya menjual, tapi juga membangun kepercayaan pasar bagi Anda, ya. Lalu bulan ke-9 ke-10 mulai bangun deal flow. Nah, Kak, di momen yang ini Anda fokus menciptakan aliran peluang transaksi, miliki listing yang berkualitas, relasi investor, kolaborasi dengan broker, ya. Nah, biasanya di tahap ini transaksi udah lebih mulai konsisten, teman-teman, ya. Lalu di bulan 11, bulan 12, ya Anda umumnya biasanya udah mulai berpikir bisnis, udah mulai melihat peluang lebih besar, ya. Mulai mau berusaha membangun tim, berusaha mencari partner bisnis, atau melihat peluang investasi properti di lainnya. Nah, di titik ini tuh agent mulai bergerak tuh dari transaksi individu menjadi bisnis properti, ya. Nah, jadi perjalanan menuju property planner ini bukan soal siapa yang paling cepat atau siapa yang paling pintar, tapi siapa yang konsisten membangun pondasi bisnisnya, ya. Nah, tapi teman-teman, apakah Anda butuh waktu 1 tahun untuk menuju titik ini? Bagaimana jika ada jalan yang lebih cepat buat Anda? Nah, menarik ya. Ini kita bisa diskusi ya nantinya ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, industri properti memang selalu memberi peluang yang besar ya. Tapi peluang yang besar itu bukan hanya pada properti yang kita jual, tapi melainkan pada bisnis yang sedang kita bangun di dalamnya. Oke. Nah, jadi kalau kita mau lihat ya teman-teman, yang property planner free will itu apa sih aktivitasnya gitu ya. Nah, broker yang sukses biasanya membangun mesin bisnisnya yang berputar ya, miliki listing, betul ya?
kemudian dapatin exposure, ya, kemudian network digerakin, reputation dibangun, hasilnya mendapatkan deal flow, ya. Jadi semakin flywheel ini berputar, peluangnya semakin besar, bisnis Anda pun semakin stabil, ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat apakah sistem ini teman-teman miliki nggak di kantor Anda, ya, atau kalau Anda sebagai pemilik kantor, Anda sudah memiliki belum, ya, yang supaya bisa support agent Anda, ya. Nah, kalau di kami di ESP, dengan the power of collaboration, di ESP itu Anda nggak bekerja sendiri, tapi Anda akan menjadi partner bisnis lintas wilayah, oke. Nah, kalau kita bicara ekosistem, nah tentunya sangat kita dorong ya teman-teman memiliki ekosistem yang positif, ya, dan tentunya memiliki ekosistem yang tepat, ya. Karena dalam perjalanan menuju property planner, satu hal yang sering dilupakan itu adalah tidak semua orang itu harus berjalan sendirian. Seringkali itu kita yang membedakan broker yang bertumbuh cepat dengan yang stagnan itu adalah ekosistem tempat dia bertumbuh, teman-teman. Ibaratnya kalau benih, benih itu Anda mau tanamkan di mana? Ya, apakah Anda mau tanamkan di tanah yang gersang atau Anda mau tanamkan di tanah yang subur? Ya, tentu hasilnya akan berbeda. Setuju ya, teman-teman ya. Nah, jadi berikut ada beberapa pen faktor berdasarkan pilar yang saya kelompokkan ya bagi teman-teman ya. Ketika Anda masuk ke ekosistem broker, tentunya Anda akan perlu untuk membangun branding. Setuju ya? Karena branding ini adalah identitas dan kepercayaan, ya. Namun broker sulit dipercaya klien karena tidak memiliki bendera atau institusi yang kredibel di belakangnya, ya. Nah, ini terutama nih kalau teman-teman berpikiran, saya jadi broker pribadi aja, Pak, personal aja, independence. Ya, ingat, Anda nggak mempunyai brand yang kredibel, kantornya nggak ada, ya, resiko Anda akan lebih besar. Oke, jadi sebaiknya Anda gabung dalam kantor, ya. Namun kadang-kadang Anda bilang, wah, tapi kan Pak, bangun personal branding mahal loh. Ya benar, kalau Anda bangunnya secara mandiri, ya, itu sering seringkali membutuhkan biaya besar dan waktu lama, ya. Dan umumnya broker individu kan sering kalah ya dengan kantor agent yang besar dalam memperebutkan listing eksklusif atau project dari developer, gitu. Jadi milikilah tim atau kantor yang jelas untuk perkembangan brandingnya, teman-teman, ya. Dan sesudah itu, sesudah Anda sudah memiliki branding, ya, pertumbuhan tim Anda mulai gunakan, ya, rekrutlah. Jangan Anda gerak dengan one man show, ya. Karena banyak sekali broker yang terjebak untuk melakukan semuanya sendiri, ya. Kalau ini terjadi, akhirnya kalau Anda nggak bekerja ya nggak ada penghasilan, ya. Namun ketika Anda rekrut untuk jaringan, kadang-kadang sulit untuk menemukan orang yang tepat ya diajak kerjasama, ya. Karena mungkin di kantor Anda belum mempunyai sistem bagi hasil atau kompensasi yang jelas atau yang menarik gitu ya. Lalu juga terkadang-kadang ada ketakutan, ya, karena begitu Anda merekrut, waduh, saya malas ngerekrut nih karena sesudah saya rekrut takutnya habis saya ajarin orangnya malah keluar, malah jadi kompetitor, ya. Hal itu terjadi kenapa? Ya, teman-teman bisa balik ke basis ya. Kenapa sih orang tidak bertahan di tempatnya kita? Berarti tidak ada nilai, tidak ada value, tidak ada pengikat yang membuat dia tuh betah di tempatnya kita. Ya, tapi kalau itu ada, saya yakin tuh dia nggak akan dengan mudah untuk keluar. Ya, minggu lalu saya sempat jalan ke satu kota dekat area kita ya, tetangga, provinsi tetangga. Saya ketemu prinsipalnya. Ya, prinsipalnya punya marketing 80 orang, teman-teman. Dan dia sudah menjalani bisnis itu dari tahun 2015. Hebatnya, teman-teman, dari 2015 sampai sekarang 80 orang agennya dia tidak ada satupun yang keluar atau resign. Nah, berarti kan dia sudah berhasil membangun value di kantornya. Setuju ya, teman-teman ya? Pak, jangan-jangan sharingnya gede. Enggak, teman-teman. Sharing split komisinya dia 50 sampai 60 doang, ya. Tapi kenapa agennya bertahan sampai sekarang? 80 orang loh. Dari 2015 sampai sekarang. Nah, yuk teman-teman pikirkan ya. Apa yang bisa bikin Anda bertahan di satu tempat atau Anda kalau sebagai pemilik kantor, apa yang bisa Anda tawarkan supaya tim agent Anda bisa bertahan di tempat, ya. Tentunya harus ada yang mengikat mereka, ya. Dan jika Anda sudah menjalankan rekrutmen, tentu Anda juga membutuhkan sistem. Ini artinya teknologi dan operasional, ya. Jadi kalau Anda memiliki manajemen data yang masih manual, tentunya berantakan. Susah kan kita mau catat stok rumah, ya, data pembeli atau penyewa, kan
kalau Anda catatnya di Excel atau di buku kan sering hilang atau terselip ya, nggak bisa reminding, ya. Dan administrasinya kalau masih manual, ya tentunya dampaknya kemana? Journey Anda mendapatkan uang, endingnya itu pasti terhambat juga. Karena apa? Proses penagihan komisi, pembuatan surat penawaran, perjanjian, itu kan jadi lambat ya. Jadi membuat momentum closing kita menjadi hilang juga, ya. Nah, ini wake up call ya buat teman-teman ya. Ini udah nggak zamannya nih kita manual. Oke. Dan kemudian miliki support. Nah, support ini artinya apa? Pendampingan dan pengetahuan. Ya, kalau Anda sebagai agent bekerja dalam gelap atau sebagai pemilik kantor juga ya, terus Anda nggak punya tempat buat bertanya ketika Anda menemui masalah, misalnya masalah legalitas yang rumit di lapangan, lah kan cilaka, betul nggak? Sedangkan klien kan butuh respon cepatnya kita, ya. Dan juga tanpa ada support ini, pasti tentunya akan kurangnya pelatihan. Nggak ada update terkait dengan aturan atau regulasi pemerintah terbaru, misalnya terkait isu e-sertifikat atau aturan perpajakan yang baru gitu ya. Sekarang sudah pakai Cortex misalnya. Nah, itu tentunya akan ketinggalan. Terus Anda mau gandalkan apa? Oh, gampang Pak Ari. Gue tinggal buka YouTube Short, gue tinggal buka IG, apalagi gue tinggal buka TikTok aja. Teman-teman hati-hati. Apakah yakin informasi tersebut yang ada di sana itu sudah benar? Atau jangan-jangan Anda malah terjerumus? Ya, karena banyak sekali di luar tersebut tuh berita-berita yang negatif, yang tidak membangun, yang bahkan membuat kita tuh jadi lebih cepat lelah, ya. Nah, jadi tanpa ada support, Anda mentalitasnya juga jadi sendirian. Betul nggak? Jadi lebih mudah menyerah ketika menghadapi penolakan. Karena apa? Nggak ada lingkungan atau cycle atau support system yang positif yang bisa mendukung Anda secara mental maupun secara teknik. Ya, bagi pemilik kantor juga sama. Kalau Anda kerja sendirian, nggak ada rekan Anda diskusi, wah susah juga ya. Apalagi kalau Anda kantornya yang lokal ya. Tentu Anda bingung kan, mau nanya sama sesama anggota Arebi misalnya ya, walaupun Anda kenal kan, gengsi juga ya. Nah, bagaimana nih jawabannya ya? Tuh, oke. Nah, sesudah support, Anda juga perlu bangun juga retention system. Ini adalah keberlanjutan bisnis Anda. Karena kita tahu penghasilan naik turun seperti roller coaster, bulan ini closing besar, bulan depannya nol, nggak ada recurring income atau pendapatan pasif yang stabil ya. Terus timnya juga kutu loncat. Rekan bisnis kita mudah pindah ke kantor yang lain karena nggak merasa mendapatkan nilai value, nilai tambah, ya, atau pelindungan jangka panjang di kantornya gitu ya. Atau bahkan nggak ada exit strategi. Ya kenapa? Karena broker biasanya nggak bisa pensiun ya dari bisnis ini ya. Jadi kalau teman-teman kadang-kadang kalau nanya bisnis apa sih yang nggak ada pensiunnya, ya bisnis brokerage ini. Lo mau usia 70-80 pun, lo masih bisa kerja di sini. Betul ya? Karena bisnis ini bergantung penuh pada personalnya ya, bukan pada usianya ya. Tapi teman-teman perlu sadar bahwa bisnis ini nggak bisa selamanya bergantung pada kehadiran fisik Anda sendiri ya. Sometimes ada beberapa session yang Anda perlu bisnis ini berjalan secara otomatis ya, gitu. Nah, jadi kalau kita masuk ke bagian eh, poin ini ekosistem ini ya, teman-teman, banyak sekali broker di luar sana stres karena manajemen datanya berantakan, ya, bekerja sebagai one man show. Nah, namun di kantor Powered by ISP, kami siap untuk memberikan Anda platform ISP agar data rapi di genggaman, sistem afiliasi Anda juga bisa Anda gunakan untuk membangun tim, sehingga Anda memiliki penghasilan bahkan ketika Anda sedang berlibur, ya. Jadi yang penting di sini adalah ekosistem yang tepat, itu bisa membantu seseorang bergerak lebih cepat, ya, dari agent menjadi broker profesional dan bahkan menjadi property planner. Oke. Jadi kalau saya boleh bagi insight teman-teman ya, kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh seberapa keras kita bekerja, tapi juga di mana kita bertumbuh, ya. Karena industri properti ini ada industri yang penuh peluang, ya. Jadi pertanyaannya sekarang itu bukan lagi apakah peluang itu masih ada, ya, tapi pertanyaannya menjadi apakah kita siap naik level menjadi property planner, ya. Dan karena pada akhirnya broker yang sukses bukan hanya yang banyak closing, tapi yang berhasil membangun bisnis yang terus bertumbuh, ya. Nah, pertanyaan di sini adalah sejauh mana Anda ingin berkembang di dalamnya. Oke. Jadi kalau kita bicara
peta karir broker properti ya, ini pada umumnya nih. Dulu juga saya berpikir gitu, ada nggak sih gua peta karir kalau dari broker ya? Apalagi dulu saya pernah di kantor franchise ya, dikasih oh jenjang karir gitu, tapi bukan itu maksudnya teman-teman ya. Nah, mungkin Anda bisa lihat pemetaannya. Ya, biasanya ini proses ini tuh 5 sampai 10 tahun ya teman-teman journey-nya ya. Jadi banyak orang melihat broker properti ini hanya sebagai profesi jual beli ya, padahal sebenarnya ini pintu masuk ya menjadi ke peluang bisnis yang lain ya. Mungkin teman-teman bisa lihat tahapannya ya. Biasanya di tahun pertama sama tahun kedua ya, ini masih sebagai property agent ya. Fokusnya itu belajar ya, memahami proses, bangun database. Seringkali agent itu closing kalau dia memiliki pendampingan dan pelatihan yang baik ya. Biasanya itu dalam dalam kurun waktu 3 bulan itu pasti sudah ada closing yang terjadi ya. Bahkan bisa lebih cepat ya. Dan disinilah mereka tuh mulai dapat pengalaman, mulai dapat reputasi, relasi ya. Dan kemudian bergerak ke tahap keduanya, mereka menjadi professional broker. Nah, di tahap ini mereka sudah mulai memiliki market spesialisasinya, mulai bisa membangun reputasi di area tertentu, ya, mulai memiliki buyer and seller network, ya, closingnya juga lebih konsisten. Nah, disinilah biasanya brokernya juga dikenal sebagai trusted advisor, ya, konsultan properti gitu ya. Nah, kemudian jika broker tersebut dapat berkembang secara mindset dan mulai berpikir secara besar, dia akan mulai tuh bangun tim, ya, kolaborasi dengan agen lain, mulai membangun sistem kerja. Karena di titik ini tidak hanya berasal dari transaksi pribadi, tapi juga sadar ada income dari produktivitas tim. Ya, nah lalu berikutnya itu sering orang berpikirnya, wah habis gue punya tim, gue bangun kantor lah, gitu ya. Nah, saya kalau ngomong gini sebenarnya agak sensitif nih Pak Hendra ya. Karena memang sometimes memang berpikir begitu ya teman-teman ya. Wah saya jenjang karirnya di kantor udah mentok nih, split komisinya udah mentok nih. Terus what next? Ya, yang akhirnya kepikirannya adalah, oh gue keluar aja, gue buka kantor sendiri gitu misalnya ya. Nah di sini tuh terkadang kala fokusnya itu, oh gue pingin punya kantor agensi, ya, gue udah ngerti gitu kan. Nah, sampai mulai berpikirnya begitu ya. Nah, lalu sesudah punya kantor, apa yang pikiran berikutnya? Baru berpikir, oh gue sebagai property planner gitu ya. Nah ini udah usia ke 8 tahunan plus biasanya. Nah di tahap itu perspektifnya sudah berubah, bukan hanya sebagai menjual, tapi mereka sudah mulai terlibat tuh, ya, dalam portfolio dan lain-lainnya, ya. Namun ada satu hal yang saya ingatkan teman-teman ya, teman-teman, sobat properti, jangan terjebak pada konsep ini, ya, karena menjadi property planner itu bukan berarti Anda perlu membuka kantor agensi sendiri dulu, ya. Ingat loh, ketika Anda buka kantor agensi, itu ada loh beban sewa, beban operasional, gaji admin, ya, overhead yang cukup tinggi. Belum lagi kewajiban-kewajiban pelaporan kepada regulasi dari pemerintah, ya. Nah, apakah Anda sudah siap untuk itu? Ya, karena secara fakta, teman-teman, property planner sejati itu adalah orang yang mampu untuk membangun bisnis yang sistematis dan kolaborasi. Jadi di mana sistem yang bekerja untuk mereka bukan sebaliknya. Jadi mereka tidak selalu butuh untuk buka kantor. Tapi bisa juga karena dia berada di ekosistem yang tepat, dia berada di kantornya tapi dia juga selaku property planner, ya. Nah, insight yang dari saya adalah jangan sampai Anda bangun penjara baru dengan buka kantor yang membuat Anda terjebak dalam operasional harian, ya. Tapi mulai bangun ekosistem. Ya, bukannya berarti, oh jangan buka kantor Pak Ari. Bukan ya, terutama bagi orang yang baru, kalau Anda mau buka kantor ya silakan aja. Tapi miliki dulu konsep yang jelas. Ya, jangan sampai kantor Anda itu membuat Anda jadi terpenjara. Ya, sometimes saya joke sama sama rekan saya Pak Hendra kan, kalau kita mau ketemu sama agent berbanding ketemu sama prinsipal ya Pak Hendra ya, kayaknya masih lebih gampang ketemu sama agent ya Pak Hendra ya. Janjian, waktu kosongnya kapan, ketemu. Betul ya Pak Hendra ya. Iya, Pak Tapi Ari. iya. Tapi ketika kita mau ketemu sama prinsipal ya Pak Hendra ya, susah ya Pak ya. Udah janjian hari ini jam segini, mendadak 10 menit sebelumnya kita di cancel Pak Hendra. Betul ya? Di Iya, cancel tuh kita. lebih banyak urusan, Pak. Betul, Kalau betul, pemilik betul, kantor lebih banyak urusan, Pak. betul, betul. Makanya sometimes kami berdua ngejokes juga sih. Kalau Pak Hendra CEO artinya Chief Executive Officer gitu ya.
Tapi kalau pemilik kantor CEO, CEO-nya apa? Chief of Everything in Office. Ya, kenapa? Tujuannya membuka kantor supaya jadi pemilik bisnis, tapi yang terjadi adalah seperti jadi jongos, ya kan? Jadi pelayan. Agentnya mau showing ditemenin gitu, agentnya mau closing ditemenin, semuanya melibatkan dia. Nah, teman-teman, kalau Anda sebagai prinsipal, terus Anda berkutat di hal-hal yang operasional seperti itu, kapan waktu Anda itu berpikir strategisnya? Kapan Anda mempersiapkan tim-tim Anda untuk grow up? Ya kan, waktu Anda tidak tersita habis, gitu ya. Jadi, yuk miliki sistem yang benar di situ, ya. Nah, jadi teman-teman, kita yakin dan kita percaya dan kita juga sadar banyak orang masuk ke bisnis properti itu hanya untuk cari komisi, ya. Namun, ada sebagian orang melihat itu sebagai jalan untuk membangun bisnis jangka panjang, ya. Jadi pertanyaannya bukannya berapa lama kita akan berada di bisnis ini, tapi sejauh mana kita ingin berkembang di dalamnya, ya. Nah, perjalanan menuju ke property planner tidak harus dimulai dari langkah besar, teman-teman ya. Tapi seringkali kita cukup mulai dari satu keputusan sederhana. Yes, saya mau naik level, ya. Nah, namun ada pertanyaan tambahan, teman-teman ya. Di malam ini kita bukan hanya bertanya bagaimana cara closing, tapi bersama siapa saya akan membangun bisnis ini. Teman-teman catat di kalender ya, kita setiap hari Rabu secara konsisten, kecuali di hari raya besar ya. Nah, kita akan tetap hadir dengan teman-teman ya setiap hari Rabu malam ya, jam 8 sampai jam 21 teman-teman ya, di acara Inspirasi Properti ya. Dan teman-teman juga bisa follow akun sosial media kami ya, ispglobal.id untuk alamat website kami ya. Kemudian ada juga ISP Global underscore ID jika teman-teman ingin akses rekaman properti podcast kita, Inspirasi Properti kita ya, yang sudah lampau, bisa teman-teman akses kembali di situ ya. Dan ini ada beberapa akun medsosnya kami. Monggo teman-teman bisa apa namanya follow ya. Dan kita juga bisa collab ya teman-teman ya dalam berbagai kesempatan. Oke, Kita sangat open dengan kolaborasi ya Pak Ari ya. Ada betul betul beberapa Pak. yang sudah kolaborasi dengan kita ya. Jadi Ya, teman-teman sobat properti jika ingin berkolaborasi dengan ISP Indonesia, silahkan nggak usah sungkan-sungkan, bisa kontak kami, kontak Pak Ari atau kontak saya. yes. Ya, Mau mungkin bincang-bincang ngopi juga oke ya Pak ya. iya kita welcome sekali Pak. Iya, Gitu. iya. Mm. Cuma teman-teman ada bedanya saya sama Pak Hendra ya. Kalau ngopi cari saya, kalau sama Pak Hendra nggak bisa ngopi, ngeteh dia. Ya, Tapi beda. biasanya yang jual kopi jual teh Pak, jadi aman Pak. Nah, siap siap. Oke, Baik, ISPN dan sobat properti, eh, eh, kita sudah sampai di penghujung acara Inspirasi malam ini. Kita tutup ya Pak Ari. Terima kasih dan juga semua yang sudah hadir. Semoga semua yang akan dijalankan di kemudian hari ini akan bisa berjalan dengan lancar. Hati-hati di jalan untuk yang akan melakukan perjalanan dan juga untuk yang akan merayakan, selamat merayakan. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Aspirasi Properti setiap Rabu malam pukul 8 malam. Selamat malam, selamat istirahat, dan salam sukses.